Saya percaya kekuatan baru dari Tuhan. Ada haleluya? Ada haleluya? Ada haleluya? Puji Tuhan. Jemaat Maryland memang luar biasa, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya jemput kita semua sama-sama berdiri. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian lama yang kudus berhembus sekarang. Kita mau arahkan mata rohani kita kepada Tuhan. Tinggalkan sejenak semua beban permasalahan yang ada dalam pikiran kita. Kita sadar sebagai manusia kita perlu kuasa dari Roh Kudus untuk kita dapat menjalani kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, dalam ibadah pagi hari ini kita mencari wajahnya Tuhan, mencari rohnya Tuhan, untuk Dia memberikan kekuatan
kami semua. Satu bukti yang nyata kami boleh ada di tempat ini karena Roh Kudus menjamah setiap hati-hati kami. Kami ingin beribadah kepadamu Tuhan. Kami ingin menyembah kepadamu karena Roh Kudus menjadi kekuatan yang besar di dalam kami iring dan percaya kepadamu. Terpuji akan namamu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Kemuliaan dan hormat untuk Engkau ya Bapa. Terpuji akan namamu pada pagi hari ini. Kalau kami kembali lagi datang untuk memuji mengagungkan Tuhan, karena Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami tahu dan yakin Engkau akan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus. Lawati kami semua Tuhan. Tidak ada yang terlewati karena Engkau menjamah setiap hati-hati kami. Roh Kudus mengurapi kami semua supaya kami pulang membawa berkat yang besar dari Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan kebenaran firman-Mu, baik pelayanan musik, kolektan, seluruh kami yang ada Tuhan. Kami tahu kami sudah diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami akan menikmati sukacita Allah. Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, hati, pikiran kami mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau usir dan keluar sehingga kami boleh ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Karena Roh Kudus memberikan satu perlindungan yang besar buat kami. Terpuji akan namamu Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu untuk memuji mengagungkan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya pada pagi hari ini kami beribadah, kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji akan namamu. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat datang. Puji Tuhan. Kami berterima kasih kepada Ibu Gembala yang masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk belajar mengenai Tuhan tempat ini. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam puji-pujian. Sekali lagi Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian, satukanlah hati kami, roh kami ya Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita dalam pujian. Biar nanti Tuhan selamat, Tuhan diberkati. Haleluya. Tuhanlah berkami ya Tuhan. Amin. Menggandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami sekali. Tuhanlah Roh kami
surga. Gereja Tuhan Tuhan kita, bagi Tuhan dalam surga. Gereja Tuhan Tuhan kita, Tuhan bangsa-bangsa, bangsa-bangsa, bahwa Yesus Tuhan. Oh haleluya. Tuhanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Hadiratmu kami menyembahmu, Tuhan kami. Haleluya. Puji Tuhan. Pujian ini nyata ya saudara. Banyak kesaksian. Semua pasti punya WA. Banyak kesaksian. Bangsa-bangsa yang disihir, ya semua yang selama ini jauh dari Tuhan sekarang benar Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita yang sudah lebih dahulu jangan mau ketinggalan. Minta Roh Kudus itu supaya kita tetap kuat mengiring Tuhan. Kita ganti pujian kita dengan pujian anggur baru. Mari Bapak Ibu, kita mau senangkan hati Tuhan melalui pujian. Lewat pujian hati kita diberi kekuatan. Amin. Puji Tuhan. Oh
Haleluya.
kerajaan surga. Allah yang kami panggil namamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah jadi pengakuan kami Tuhan, bahwa hanya Engkaulah Tuhan kami, Yesus yang layak disembah, ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan dan meninggikan akan nama-Mu ya Tuhan. Seberapa pujian kami Tuhan, biar pujian kami saat ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pakai setiap kami pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang masih belajar melayani Engkau ya Tuhan. Pakai kami lebih hari lebih heran lagi ya Tuhan. Memberkati juga ya Tuhan buat pemimpin pujian yang sudah membawa kami masuk ke dalam hadirat Tuhan. Pakai masa mudanya lebih hari lebih heran lagi dan melayani Tuhan, supaya melalui kehidupannya banyak jiwa dimenangkan Tuhan, untuk hormat kemuliaan besar bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami telah siapkan hati kami Tuhan. Urapi terlebih dahulu setiap hati kami Tuhan, pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Mengampuni ya Tuhan daripada kami setiap dosa kelemahan kami ya Bapa, sehingga firman yang ditaburkan sebentar oleh hamba-Mu boleh benar-benar memenangkan kami. Kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang sakit boleh disembuhkan ya Bapa, bahkan kami yang tertutup jalan Tuhan, saat ini kami boleh dibukakan jalan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga kalau sebelumnya Tuhan kami akan berikan korban persembahan Tuhan, besar kecilnya ya Tuhan, kami memberikan dengan ketulusan hati kami dan dengan penuh sukacita kami ya Tuhan. Ini bukti karena kami mengasihi Engkau juga pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Pakai setiap pelayan-pelayan-Mu semua, bila apa yang kami lakukan saat ini ya Tuhan berkenan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah alaskan doa kami hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan sambil persembahan jalankan kita angkat pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, karena tentunya sampai saat pagi hari ini kita tetap merasakan kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh ada, semua hanya kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan segera masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara membuka Alkitab, saya ambil dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-33, kita akan membaca ayatnya yang ke-15. Saya lebih suka kita baca bersama-sama, saudara. Keluaran pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-15, dalam hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, puji Tuhan. Saya baca sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini dan kita simak baik-baik. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, kenapa Musa menyampaikan ayat yang kita sudah baca bersama-sama? Nah, itulah sebabnya sebelum saya lanjut firman Tuhan, kita lihat dulu dari ayatnya yang pertama, saudara, supaya kita bisa mengetahui kenapa Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Saudara, lihat ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Saudara, lihat bagian terakhir. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Saudara, jadi di ayat ketiga di situ sudah dijelaskan bahwa Tuhan sendiri berkata bahwa Dia tidak akan berada di tengah-tengah bangsa ini, karena bangsa ini adalah satu bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Nah, ketika kita melihat ayat pokok kita pagi hari ini, di ayatnya yang ke-15 di situ dijelaskan Musa berkata, berkatalah Musa kepada Tuhan kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini, saudara. Nah, di dalam ayatnya yang ke-15 ini, saudara dan saya perlu memahami dan kita memperhatikan kebenaran firman Allah ini, karena saya percaya firman Allah ini adalah satu kebenaran yang akan memberkati kita, saudara. Firman Allah yang akan memberikan kita nasihat, bahkan mengarahkan perjalanan hidup kita di dalam kita mengiring Tuhan. Nah, ketika kita lihat apa yang dikatakan oleh Musa di ayatnya yang ke-15, bahwa Musa benar-benar menyadari, saudara. Nah, ini yang penting dalam hidup kita sebagai manusia. Musa menyadari ketidakmampuan dia sebagai manusia, saudara. Musa menyadari akan keterbatasan dia sebagai manusia bersama-sama dengan bangsa yang dia pimpin, saudara. Bahkan kita melihat di sini ada rasa
Musa di dalam dia memimpin bangsa ini berada di padang belantara, saudara. Musa merasa takut, Musa merasa tidak bisa ketika mereka akan berjalan menghadapi padang gurun, saudara. Memang saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang padang gurun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan, memang sungguh luar biasa, saudara. Itulah sebabnya tidak salah atau tidak heran kenapa Musa harus berkata seperti itu ketika mereka berada di padang belantara, saudara. Karena saudara berbicara tentang padang gurun, saudara, ketika hari siang, saudara, itu panasnya luar biasa. Itu firman Tuhan yang mencatat, saudara. Itulah sebabnya kalau kita mundur di dalam kitab Keluaran ini, ada begitu banyak bangsa Israel ini yang bersumput-sumput, saudara. Akhirnya begitu banyak bangsa Israel ini, umat-umat Israel ini yang dibinasakan oleh Tuhan. Inilah padang belantara, saudara. Kalau malam dinginnya luar biasa, saudara. Belum lagi pada waktu malam akan keluar binatang-binatang yang buas. Satu contoh, saudara lihat Ulangan pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-15, saudara. Ulangan pasalnya yang ke-5 ayat 15, saudara lihat. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengking, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Firman Allah menjelaskan inilah padang gurun, saudara. Itu sebabnya saya katakan, saudara, berbicara tentang padang gurun adalah berbicara tentang masa yang sukar, saudara, masa yang sulit. Banyak orang tidak akan kuat, tidak akan mampu. Saya pernah merasakan, saudara, karena saya waktu sekolah masih SMP, saya di kampung, saudara, sekolahnya bukan seperti sekarang. Mungkin lebih jauh sekolah saya dari tempat ini ke Tambelang, tempat saya sekolah lebih jauh, saudara. Saya jalan kaki. Kalau dulu kan sekolah sudah jalan kaki, tidak naik kendaraan, tidak dikasih uang jajan, saudara. Nah, ada satu jalan yang mungkin sekitar 1 kilometer sampai di rumah saya, saudara. Itu tidak ada pohon-pohon di pinggir jalan. Memang kalau lagi panas, rasanya susah untuk nyampe ke rumah, saudara, karena panasnya. Kalau haus ya minum air got, saudara. Karena orang dulu biar minum air got nggak sakit, saudara. Sehat, iya benar. Air got, air mentah diminum. Jadi saya bisa merasakan ketika saya melihat bagaimana kehidupan perjalanan padang gurun ini. Saya hanya membandingkan saya cuma 1 kilometer yang aduh rasanya susah untuk nyampe di rumah, saudara. Itulah sebabnya berbicara tentang padang gurun, saudara, adalah berbicara tentang hal-hal yang sulit. Dan saya mau katakan kepada saudara, dan saudara perlu melihat bahwa situasi dan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, bahwa di sini kita melihat dunia ini pun sedang dibawa oleh Allah menuju ke padang belantara. Bagaimana kesulitan yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara? Saya melihat sekarang memang lagi sulit, saudara. Waktu Idul Fitri, saudara. Biasanya saya, saudara, kalau Idul Fitri di rumah, saudara, penuh dengan makanan. Belum lagi kue-kue yang mereka bawa. Kalau diisi di karung bisa berapa karung, saudara. Saya bilang ini benar-benar masa yang sulit. Idul Fitri kemarin masih bersyukur ada yang bawa 1 orang, saudara. Karena mereka katakan memang seperti itu dalam situasi yang sulit, saudara. Inilah yang sedang dialami hari-hari ini, saudara. Itulah sebabnya kita melihat kebenaran firman Allah ini, saudara.
dunia yang sedang menuju, yang sedang dibawa ke satu masa yang sulit, masa yang sukar. Nah, kita mau melihat kebenaran firman Allah ini, bagaimana saudara dan saya mampu melewati masa yang sulit, saudara. Bagaimana kita mampu melewati yang namanya padang gurun, saudara. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Musa, saudara. Di ayatnya yang ke-15 tadi berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, saudara. Kata membimbing di sini, saudara, saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia, di situ dituliskan memegang dengan tangan untuk menuntun, saudara. Jadi memegang dengan tangan untuk menuntun, itulah yang diinginkan oleh Musa, saudara. Itulah yang diharapkan oleh Musa. Itulah sebabnya dia katakan, jika engkau tidak menuntun kami, jika engkau tidak memegang tangan kami untuk menuntun kami, jangan suruh kami berangkat dari sini, saudara. Jangan suruh, itu kata Musa. Jadi dari kebenaran firman Allah ini kita melihat bahwa di dalam perjalanan hidup kita, di dalam kita mengiring Tuhan, saudara dan saya sangat dan sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Kita perlu bagaimana kehidupan keluarga kita dituntun oleh Tuhan. Kita ingin agar supaya perjalanan pribadi, usaha kita ada di dalam tuntunan Tuhan, supaya saudara dan saya bisa melihat hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara lihat satu contoh dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-41, saudara. Dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-10. Sudah sering kali kita baca ayat ini, saudara, tapi saya berharap supaya jangan sekedar kita tahu ayat ini, saudara. Kita sudah menjadi ayat hafalan, tetapi benar-benar kita simak baik-baik, kita meresponi kebenaran firman Tuhan, supaya ayat ini benar-benar menjadi kenyataan dalam hidup kita. Yesaya 41 ayat 10 berkata begini, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan saudara perhatikan baik-baik, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada apa, saudara? Kemenangan. Katakan amin, saudara. Saudara lihat, itu sebabnya kenapa Allah katakan dalam firman Allah ini, jangan takut. Kalau saudara dan saya dituntun oleh Tuhan, tidak perlu takut. Amin, saudara. Tidak perlu takut, saudara. Kenapa kita perlu takut? Itulah sebabnya Allah berfirman, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu, saudara. Kenapa kita takut kalau kita punya Allah? Waktu acara kematian Yesus, kami merayakannya di sekitar tempat kami melayani, tapi villa, saudara. Jadi ada orang Batak, mereka bikin villa di sawah, saudara. Bagus juga. Jadi kami yang pertama, saudara, menggunakan villa itu, cuma dikasih, saudara. Lalu waktu kami mengadakan ibadah, yang punya villa ini hadir, dia gereja HKBP, saudara. Lalu jemaat kami memang ada sekitar 40 orang dewasa. Ketika dia selesai ibadah, dia katakan begini kepada jemaat yang termasuk keluarga dengan dia, ini semua jemaatnya, iya, yang baru ini. Terus pendetanya makan apa kalau jemaat cuma seperti ini? Karena memang mereka tahu GPDI tidak digaji oleh organisasi, saudara. Mau makan apa ya? Jemaat cuma segini, pendeta makan apa? Saya bilang, saya juga nggak tahu. Saya tidak tahu caranya Tuhan. Jadi kalau Allah menuntun hidup kita, jangan takut.
Karena ada tangan Tuhan yang berkuasa, Dia jamin apa yang menjadi kehidupan kita, saudara. Ada jaminan daripada Tuhan. Itu sebabnya saya katakan seringkali orang cuma baca firman Tuhan, cuma lihat firman Tuhan, tapi tidak masuk lebih jauh mendalami kebenaran firman Tuhan ini. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Allah, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Saudara bisa bayangkan tangan Tuhan yang berkuasa memegang hidup saudara dan saya. Dia akan bawa kita kepada kemenangan, saudara. Melewati kesulitan, melewati padang gurun. Saudara dan saya ketika kita ada di dalam tuntunan Tuhan, kita mampu lewati itu, saudara. Kita akan mampu, saudara. Itulah sebabnya kita lihat dalam firman Allah ini, kenapa Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, saudara, jika engkau sendiri tidak menuntun kami, jangan suruh. Musa menyadari. Dan itulah yang penting di dalam kehidupan kita, saudara dan saya hanya manusia biasa. Banyak orang kecewa dengan Tuhan karena persoalan. Banyak orang gagal dengan Tuhan karena mereka kecewa dengan Tuhan, saudara. Sebenarnya kalau kita memperhatikan baik-baik dan kita mau benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan, tadi saya sudah bawa saudara melihat firman Allah dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Apa yang membuat Allah tidak mau menuntun bangsa ini, saudara? Dikatakan oleh firman Allah karena mereka adalah satu bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Bangsa yang suka melawan Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya hari-hari ini di masa yang sulit, masa yang sukar yang sedang terjadi hari-hari, kalau kita ingin melihat bagaimana cara Tuhan, tangan Allah mampu menuntun hidup kita, jadilah jemaat yang mengasihi Tuhan. Kalau kita menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang setia kepada Tuhan, jemaat yang mengutamakan Tuhan, saya percaya tangan Tuhan yang berkuasa akan terus menuntun hidup kita sampai kepada kemenangan, saudara. Tidak ada yang gagal di dalam Tuhan, amin, saudara. Tidak ada yang gagal ketika kita mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, aku tidak akan bersama-sama dengan kamu karena kamu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak mau mengasihi Tuhan. Tapi saudara dan saya, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini adalah jemaat yang mengasihi Tuhan. Saya percaya tangan Tuhan akan terus menuntun saudara untuk terus melihat bagaimana kuasa Tuhan terus bekerja, sehingga saudara dan saya akan mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan, saudara. Lalu bagian yang terakhir, saudara lihat, karena memang kita ibadah, makanya tidak perlu, saudara. Yang penting kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Lalu saudara lihat bagian yang terakhir, di situ dikatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, saudara lihat, jangan suruh kami berangkat dari sini, saudara. Saudara lihat dari apa yang dikatakan oleh Musa ini, bahwa Musa sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Musa sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Hari-hari ini pun saudara dan saya membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara. Kita butuh Tuhan hari-hari ini, saudara. Jangan sampai, saudara, kita menjauh dengan Tuhan karena saudara melihat situasi dan kondisi, karena memang sudah digariskan oleh firman Tuhan, semakin hari dunia akan semakin sulit. Dan itu firman Tuhan. Tidak ada yang bisa membatalkan, saudara. Nah, ketika kita akan menghadapi seperti itu, firman Allah terus mengingatkan kita, saudara. Firman Allah terus datang menguatkan kita, saudara. Jadi ketika saudara dan saya menghadapi situasi apapun, jadilah seperti Musa yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin. Dia menyadari dia hanya manusia biasa. Itulah sebabnya dia katakan, jangan suruh kami berangkat dari sini kalau engkau tidak membimbing kami. Musa sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Musa sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tadi kita banyak menyanyikan pujian tentang Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan. Biarlah api Pantekosta menyertai perjalanan hidup kita. Api Pantekosta menuntun hidup saudara dan saya, sehingga kita kuat, kita mampu, sehingga saudara dan saya tetap menang di dalam Tuhan.
Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Saya undang pemain musik, singers yang ada, kita nyanyikan pujian yang berkata, lingkupiku. Terima kasih Tuhan buat nasihat-Mu lewat kebenaran firman Tuhan kami. Kami rindu berjalan di dalam tuntunan-Mu. Biarlah tahu Tuhan berbicara. Kita mau berkata bersama-sama di hadapan-Mu. Lingkupiku. Haleluya. Terima kasih. Amin. Katakan kepada Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya. Perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya seringkali kita akan menghadapi badai yang bergelora, keadaan yang semakin sulit menunjukkan badai terus bergelora bagi saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita ada di dalam tuntunan Tuhan, Dia akan membawa kita naik, Dia akan membawa kita terbang. Haleluya. Sehingga saudara dan saya mengalami kemenangan dalam Tuhan. Puji Tuhan.
menyadari kalau kami sedang hidup di tengah-tengah dunia yang semakin sukar. Tapi kami bersyukur kalau kami punya Allah yang begitu baik dan mengasihi kami Tuhan. Biarlah Tuhan bawa kami, biarlah lewat Roh Kudus menuntun kami untuk kami terus menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang setia, jemaat yang mengutamakan Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan mengalami tuntunan tangan Tuhan yang berkuasa, membawa kami kepada kemenangan, datang kepada kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajaib dan luar biasa Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu ini benar-benar menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya kami semua sudah dilawati Tuhan. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan kami hanya bagi Tuhan. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Buat berkat firman-Mu yang sudah menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saya kembalikan kepada menjadi kekuatan bagi rohani kita untuk selalu mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan dalam setiap kehidupan. Kita akan memberikan korban persembahan, tapi kita tundukkan dulu kepala sebentar untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas firman-Mu yang sudah memberikan kami kekuatan ya Tuhan untuk selalu berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa penyertaan daripada Tuhan, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Terima kasih ya Bapa untuk hamba-Mu yang sudah firman Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap pelayanannya, keluarganya, kesehatannya. Saya percaya Tuhan menopang segala apa yang menjadi keperluan dan kebutuhannya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Engkau berkati kami ya Tuhan. Kami mau memberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, supaya semakin hari ya Tuhan semakin maju pelayanan di tempat ini ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan jalankan persembahan. Kita akan pujian. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki?
Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan saudara. Dan berikut ada beberapa hal yang akan disampaikan sebagai pengumuman. Ada jadwal ibadah yang ditampilkan dalam layar LCD. Saudara bisa perhatikan dan mempersiapkan diri untuk minggu depan dalam pelayanan. Dan di tengah-tengah kita ada kabar duka cita yang kita dengar dari keluarga Ibu Irmawati dan keluarga Ibu Eko, namanya Denmar, bahwa orang tuanya telah dipanggil Tuhan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 di Sumatera Utara. Kita doakan untuk keluarga ini, keluarga yang setia dalam beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan Yesus memberi kekuatan, penghiburan kekuatan, supaya senantiasa berharap kepada Tuhan. Kami mewakili jemaat yang ada di tempat ini mengucapkan turut berduka cita, biar Tuhan yang senantiasa hiburkan. Juga ada yang berulang tahun, ada pengumuman tambahan. Oh, ini dia ulang tahun. Ya, masih di dalam keluarga yang sama. Adik kita Gina sendiri bantu doa supaya Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang menjadi cita-citanya ke depan. Biar Tuhan campur tangan apa yang terbaik. Kita doakan buat adik kekasih ini. Kita percaya Tuhan akan bekerja bagi setiap anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Itu saja yang kami sampaikan sebagai pengumuman. Bantu doa juga untuk jemaah-jemaah yang sedang sakit. Hari-hari ini mungkin perubahan cuaca. Anak saya juga baru sembuh dari batuk. Ya, kita berdoa supaya Tuhan tolong memberikan kesehatan, tapi di sisi lain kita juga tetap menjaga kesehatan, terutama menjaga prosedur kesehatan baik di rumah, di tempat kita bekerja, juga di dalam rumah ibadah. Masker selalu dikenakan. Oke, itu saja. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, saya jemput kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Pendeta Panderat, keluarga Gembala, keluarga Pastori, juga segera pemain musik yang ambil bagian dalam pelayanan kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujian "Ku Mau Hidup Turut Kehendak Tuhan", dan nanti di akhir pujian kami minta Bapak Pendeta Panderat untuk membawa dalam doa penutup. Cinta
tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa kalau ada umat-umat-Mu yang datang pagi hari ini dalam keadaan sakit, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Umat-umat-Mu yang datang pagi hari ini dengan membawa beban persoalan, mereka pulang dilepaskan oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa kalau ada umat-umat-Mu yang datang pagi hari dalam keadaan susah, Engkau hiburkan Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa umat-umat-Mu akan beraktivitas di sepanjang minggu ini Tuhan. Setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka akan hadapi, Tuhan Engkau adalah sumber berkat kami. Biarlah Tuhan yang akan menuntun umat-umat-Mu dalam beraktivitas, sehingga usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Karuniakan kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit di dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat dan mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Bahkan kami berdoa kalau ada umat-umat-Mu yang tidak sempat hadir pagi hari dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan apapun, Tuhan tolong, Tuhan lawati, dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kegiatan-kegiatan ibadah yang berjalan di sepanjang minggu ini, GPDI Medan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa buat Ibu Gembala yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan tolong terus Ibu Gembala dengan urapan yang baru dari Tuhan, kekuatan, kesehatan menyertai Ibu Gembala dalam menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Biar Tuhan tolong, Tuhan terus mampukan, sehingga hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa buat pokok doa kami untuk keluarga-keluarga yang berduka cita Tuhan, keluarga Inawati Sembiring Tuhan, keluarga Ginting Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Karena kami percaya Engkau yang sudah beracara bagi keluarga-keluarga ini Tuhan. Engkau yang sudah melukai mereka, tapi janji kebenaran firman-Mu Engkau akan mengobati mereka Tuhan. Itulah sebabnya kami berdoa Tuhan, tolong mereka, keluarga-keluarga yang berduka cita ini Engkau beri mereka kekuatan, beri mereka kesanggupan, beri mereka penghiburan Tuhan Yesus, agar supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak, oh Tuhan Yesus, meninggalkan Tuhan, tetapi oleh pertolongan Tuhan, oleh kuasa Tuhan, mereka tetap setia dan tetap mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami yakin Tuhan sudah memberkati mereka dengan penghiburan kekuatan yang daripada Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat dari Gina Sembiring yang berulang tahun Tuhan. Kami serahkan dari Gina Sembiring ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menambahkan umur bagi dari kami ini Tuhan. Itulah sebabnya biarlah Engkau berkati dari Gina Sembiring ini dengan berkat umur panjang Tuhan, berkat kekuatan, berkat kesehatan daripada Tuhan, sehingga dia boleh melihat Tuhan benar-benar perbuatan tangan Tuhan yang ajaib menjadi bahagianya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah bagi nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami berdoa Tuhan, perjalanan umat-umat-Mu kembali ke rumah. Tuhan, ada yang mungkin berjalan kaki, naik kendaraan roda 2, roda 4. Hamba-Mu berdoa biarlah Engkau sertai, lindungi dengan kuasa-Mu, jauhkan dari segala kecelakaan mara bahaya. Bahkan orang-orang yang ingin berbuat jahat, Engkau patahkan dengan kuasa-Mu. Biar perjalanan umat-umat-Mu kembali diberkati oleh Tuhan, ada dalam lindungan Tuhan. Biar semuanya tiba di rumah dengan selamat sejahtera, dan Tuhan pertemukan kembali di waktu-waktu yang sudah ditentukan.
untuk umat-umatmu boleh kembali berkumpul beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah bagi nama-Mu Bapa. Kami akhiri ibadah raya kami yang pertama ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tempat masing-masing. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pemeliharaan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini, besok, seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Kesan dalam ibadah raya Medland di tempat ini, ibadah yang pertama, ibadah yang kedua adalah ibadah yang luar biasa. Nah, kita boleh melihat antusias jemaat yang begitu bersemangat di dalam mereka mengiring dan memuliakan Tuhan. Sebagai pesan, biarlah jemaat yang ada di Medland Gereja 50 ini tetap menjadi jemaat yang semangat, jemaat yang setia, jemaat yang menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Gereja 50 Medland, haleluya, puji Tuhan. Amin.